Petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polda Jabar dan Polres Bandung menggeledah rumah terduga teroris KMI di Kampung Paledang, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selasa pagi. KMI merupakan terduga teroris yang ditangkap Senin pagi kemarin di kawasan Cipacing, Sumedang. Selasa pagi, petugas gabungan dari Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri, Polda Jabar, dan Polres Bandung menggeledah kediaman KMI, terduga teroris yang ditangkap Senin pagi kemarin bersama istrinya. KMI ditangkap usai mengantar anaknya ke sekolah di kawasan Cipacing, Sumedang. Penggeledahan yang berlangsung pukul 10.30 ini berlangsung selama 1 jam lebih. Dari kediaman terduga KMI, petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa panci, senjata tajam, paku, dan senjata lainnya. KMI dikenal oleh tetangganya sebagai sosok yang tertutup dan bekerja sebagai guru mengaji di kawasan Cileunyi dan Jatinangor. KMI juga merupakan guru mengaji dari AS pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu beberapa waktu lalu. Kumpulkan ya oleh tim Densus dan tim Inafis, ada beberapa senjata tajam, baik itu samurai, sangkur dan panah. Ada beberapa alat yang memang mirip dengan bahan bom panci, baik itu pancinya sendiri dan ada beberapa kandungan-kandungan bahan kimia, walaupun memang sudah banyak yang sudah habis, tapi ini akan coba kita periksa nanti, ya, termasuk gotri dan juga ada bekas ninja ya, senjata ninja itu. Ini kemungkinan juga akan diramu dalam satu panci yang berbentuk pistol. KMI diduga memiliki kaitan dengan pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu beberapa waktu lalu. Selain melakukan penggeledahan di Kampung Paledang, Cileunyi, Kabupaten Bandung, rencananya petugas juga akan menggeledah kembali kediaman terduga teroris lainnya di kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Chandra Febriana, Bandung. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Robi Sofwan Amin memantau penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian. Robi, apa saja temuan polisi sejauh ini? Ya, 2 detik, Pak. Eva. Ya, Robi, apa saja temuan polisi sejauh ini? Ya, Eva, sedikit mereview ya, pasca bom Kampung Melayu, polisi melakukan identifikasi dan menemukan nama Ikhwan, ya, yang kemudian ini digeledah di kawasan Batu Nunggal, Kota Bandung. Nah, dari hasil penggeledahan ini kemudian menemukan istri dan terus kemudian dikembangkan lagi, terus kemudian beberapa nama langsung dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Nah, hari ini merupakan tindak lanjut dari proses tersebut. Sudah ada 2 rumah yang hari ini kemudian digeledah. Yang pertama tadi yang sudah dalam paket pengantar. Nah, kemudian pada siangnya polisi melanjutkan proses pemeriksaan penggeledahan terhadap rumah yang atas nama pemilik FS. Nah, bagaimana hasil proses penggeledahan? Baru saja dan saat ini masih dilakukan proses penggeledahan. Hasil sementara dari penggeledahan, Pak Yusuf. Terima kasih. Jadi ada beberapa barang bukti yang kita temukan di TKP di kediaman FS. Ya. FS ini adalah salah satu yang diduga teroris yang ditangkap kemarin siang di daerah Cimahi sini. Ya, ada keterlibatan di dalam jaringan JAD ya. JAD bersama-sama dengan tadi pagi kita sudah menangkap juga satu menggeledah ya, satu inisial K, PSMI. Dari hasil sini kita beberapa handphone yang ditemukan, mereka juga ada beberapa dokumen-dokumen tentang kegiatan agama maupun jaringan tentang teroris atau jaringan tentang yayasan yang didirikan ini. Dokumen yang tadi saya lihat yang ditujukan oleh pihak kepolisian itu dokumen apa, Pak? Ini ya, masih tentang ajaran-ajaran Islam, kemudian tentang jaringan-jaringan yayasan yang dia ini ya, yang dibuat itu pengajian-pengajian mereka semua, karena memang kan tadi pagi kita menangkap inisial K ini adalah guru ngaji, termasuk ini salah satu murid guru ngajinya sejak setahun yang lalu, dan juga inisial AS dan
INS yang kemarin yang di 2 orang yang juga pelaku bom bunuh diri. Nah, ini semua satu yayasan pengajian bersama-sama dengan yang kita sudah amankan 4 orang sebelumnya. Nah, kemudian kalau yang tadi pagi MI atau K yang kemudian diamankan, diperiksa, digeledah, yang berperan sebagai guru ngaji dalam jaringan JAD yang merupakan pelaku pengeboman di Cicendo beberapa waktu yang lalu, kemudian kemarin di Kampung Melayu. Nah, kalau FS ini posisinya sebagai apa? Kita masih dalami dulu. Ya, kita masih dalami, tapi keterlibatannya sudah ada di ini, ada beberapa catatan yang penting yang memang ada keterlibatan daripada FS ini bersama-sama dengan MI atau K ini. Karena kita ketahui bahwa MI atau K ini adalah residivis yang baru tahun 2012 kemarin baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama, kasus teroris. Kita ingat tahun 2010 tentang kasus di Cibiru ya, di Jawa Barat sini yang sempat heboh. Nah, inilah salah satunya. Dia ada peran sebagai guru ngaji dan juga motivator sebenarnya. Intinya motivator kepada para pelaku-pelaku bom pengantin. Kalau mereview pasca kasus Kampung Melayu, untuk di wilayah Jawa Barat sendiri sudah berapa yang kemudian diamankan? Sampai dengan ini sudah 6 orang yang sudah kita amankan. Kemudian pelaku yang diduga bom bunuh diri juga termasuk orang Bandung dan Cimahi ini. Kita juga tidak amankan dan ada masih berkembang lagi. Mungkin masih ada beberapa lagi yang kita. Selain 6 orang dari jaringan yang diamankan dari hasil penggeledahan, apa yang kemudian menunjukkan bahwa ini mereka merupakan yang merakit bom di Kampung Melayu? Kita masih mendalami peran masing-masing daripada 6 orang ini, dan sampai dengan saat ini kita masih juga mencari di mana tempat dia merakit dan apakah masih ada sisa-sisa. Tapi ada beberapa barang bukti yang sudah kita temukan di tempat-tempat kediaman dari 6 pelaku ini yang memang mengarah sudah ke sana. Itu sudah final yang 6 ini atau masih berkembang? Masih berkembang lagi. Mungkin akan ada berkembang lagi. Mudah-mudahan secepatnya bisa juga termasuk di mana mereka merakit dan bahan peledak yang lain yang bisa kita mencari. Baik, terima kasih informasi dan perkembangannya selalu kita tunggu Pak Yusri. Berkaitan dengan teroris, Eva, bahwa di Indonesia itu terdapat beberapa fase yang di mana pada beberapa fase awal itu Ali Imron seperti yang diceritakan oleh Ali Imron di beberapa media menyatakan jaringan teroris Jamaah Islamiyah ini berbeda dengan Jamaah JAD yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Nah, apa yang kemudian diperjuangkan oleh masing-masing jaringan ini tentunya berbeda. Ini bisa terungkap nantinya kalau kemudian polisi bisa mengungkap seluruh jaringan ini dan menemukan puzzle-puzzle yang saat ini tercecer dan kemudian nanti bisa disimpulkan, Eva. Baiklah, Roby Sofwan Amin, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.